Kita lanjutkan pembahasan kita yang diambil dari subtopik 9.7 mengenai operasi pada deret pangkat. Jadi di subbab yang ini kita akan melakukan operasi pada deret pangkat yang diketahui jumlahnya untuk mendapatkan deret pangkat lainnya ataupun jumlahnya. Nah, jadi misalnya gini, ada satu teorema yang mengatakan bahwa kita punya deret pangkat yang diberikan oleh Sx. Nah, Sx ini adalah suatu deret pangkat pada interval I yang diberikan oleh sigma An X pangkat N. Yang kalau dijabarkan dia jadi A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya si Sx ini dicari turunannya, apa yang terjadi? Kita punya S aksen X. Sini ada S aksen X. Nah, terus yang di dalam sigma ini rumus dari An X pangkat N ini pun diturunkan terhadap X. Sehingga kita punya sigma N An X pangkat N kurang 1. Ingat, diturunkan terhadap X ya. Nah, demikian juga dengan penjabaran dari baris yang tadi, penjabaran dari deret yang tadi diberikan. Jadi di sini kita punya, kalau A0 diturunkan terhadap X tentu dia jadi 0 karena dia dianggap konstanta. Nah, terus kalau A1X diturunkan terhadap X tentu dia jadi A1. Nah, terus seterusnya juga demikian ya. A2X pangkat 2 kalau diturunkan terhadap X dia jadi 2A2X. Oke. Nah, terus kita punya A3 X pangkat 3 yang kalau diturunkan dia jadi 3A3 X pangkat 2 dan seterusnya. Oke, artinya yang saya mau tekankan di sini adalah kalau misalnya kamu berdasarkan dari si Sx tadi sebagai suatu deret pangkat dan kamu cari turunannya, baik itu rumus dari deret pangkat tadi diturunkan terhadap X, dan juga si deretnya ini tadi yang dijabarkan itu juga harus diturunkan terhadap X. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalnya ada suatu bentuk yang bersesuaian dengan turunan dari Sx, kita bisa langsung tahu bahwa penjabarannya itu adalah yang ini tadi ya, si A1 tambah 2A2X tambah 3A3X kuadrat dan seterusnya. Nah, itu kalau dia diturunkan. Sekarang kalau Sx ini kita integralkan ya, maka hasilnya itu sebagai berikut. Ini bisa kelihatan. Jadi kita integralkan. Nah, untuk pengintegralannya sendiri kita pakai satu fungsi yang lainnya, kita pakai variabel yang lain, kita pakai T, sehingga mengintegralkan ST dt pada batasan 0 sampai dengan X. Nah, tapi sama halnya dengan yang tadi ya, dengan turunan tadi, maka pada rumus untuk deret pangkatnya itu ya, kita cari juga integralnya terhadap X-nya, sehingga kita dapat An per N plus 1 X pangkat N plus 1. Demikian juga untuk penjabaran dari si deret pangkatnya tadi ya. Jadi ada A0X ditambah A1 per 2 X pangkat 2 ditambah A2 per 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi pengoperasian pada satu deret pangkat itu berlaku ataupun bersesuaian juga pada bentuk si rumus deretnya sendiri dan juga pada bentuk penjabaran dari si deretnya itu tadi. Next, saya punya di sini ada contoh 1. Kita tahu tadi ya kalau yang deret pangkat ini, ini bukan deret pangkat, ini deret geometri juga, 1 per 1 kurang X. Itu bisa dituliskan kembali rumusnya sebagai sigma dari X pangkat N untuk N berjalan dari 0 sampai dengan tak hingga. Yang kalau dijabarkan dia adalah 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 dan seterusnya. Dan jari-jari konvergensinya berada di min 1 sampai dengan 1. Nah, ketika kita cari turunannya, ya, turunan dari 1 per 1 kurang X itu adalah 1 per 1 kurang X pangkat 2. Dan kita cari turunan untuk rumusan dari si deretnya ini, didapatlah Nx pangkat N kurang 1. Dan juga si ininya tadi ya, penjabaran di si deret kita ini tadi hasilnya adalah, tentu 1 diturunkan terhadap X hasilnya adalah 0. X diturunkan terhadap X hasilnya adalah 1. Demikian juga X kuadrat jadi 2X, X pangkat 3 jadi 3X kuadrat. Dan ini masih diteruskan sampai, terserah berapa keperluannya gitu aja ya. Nah, terus kalau misalnya yang tadi itu si geometri ini tadi kita integralkan ya, jadi ada negatif ln 1 kurang X. Kita tahu ini hasilnya dari ini ya, kita menggunakan teknik substitusi pada integral. Oke. So, didapatlah hasilnya, integralnya itu adalah, hasil dari integral 1 per 1 kurang X itu adalah si min ln ya, 1 dikurang X. Terus udah gitu si ininya juga sama, rumusnya juga sama. Jadi kita integralkan X pangkat N, berarti mendapat X pangkat N plus 1 per N plus 1.
Nah, ini juga sama. Jadi integralkan 1 dapat X, integralkan X dapat X kuadrat per 2, integralkan X kuadrat dapat X pangkat 3 per 3, dan integralkan X pangkat 3 dapat X pangkat 4 plus 4, dan seterusnya. Bagaimana dengan jari-jari konvergensinya? Jari-jari konvergensinya itu berada di min 1 kecil X kecil 1. Oke. Oh, bukan jari-jari konvergensi ya, selang konvergensinya. Selang konvergensinya berada di min 1 kecil X kecil 1. Nah, terus untuk contoh 2, di sini kita menggunakan substitusi peubah. Jadi berdasarkan pengetahuan kita mengenai deret geometri 1 per 1 kurang X yang dijabarkan sebagai sigma X pangkat n berjalan dari 0 sampai dengan tak hingga, kalau misalnya kita ganti X-nya dengan negatif X, yang terjadi adalah 1 per 1 plus X. Oke, sehingga untuk si rumusnya tadi, X pangkat N ini berubah menjadi negatif X pangkat N. Yang kalau misalnya kita buat dalam bentuk derek pangkat, kita dapat 1 kurang X ditambah X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Karena kan kalau misalnya kamu kasih X-nya sebagai negatif X kan jadi negatif ya di sini ya, negatif X, X kuadrat. Kalau substitusi pakai negatif X kuadrat karena dia pangkat genap, tentu hasil tetap positif ya. Gitu. Oke, di ganjil dia pakai tanda negatif, sedangkan di pangkat genap dia pakai tanda positif. Nah, terus kalau misalnya kita ganti X-nya dengan X kuadrat gimana? Kita ganti X-nya dengan X kuadrat ya berarti si ini ya beranjak dari baris 2 ini kita ganti X-nya dengan X kuadrat, maka yang terjadi adalah 1 per 1 plus X pangkat 2 itu akan sama dengan negatif X pangkat 2 pangkatkan dengan N ya. Dan juga si X yang tadi sudah diberikan di depan itu jadinya 1 dikurang X kuadrat tambah X pangkat 4 dikurang X pangkat 6 dan seterusnya. Oke, jadi bisa diintegralkan, bisa diturunkan, ataupun bisa dicari substitusi peubahnya. Oke, selanjutnya ini ada contoh di sini. Misalnya kita mau menentukan deret pangkat untuk arcus tangen X. Kita tahu ada petunjuk yang berkata bahwa arcus tangen X itu adalah integral dari 1 per 1 plus T pangkat 2 dt. Dan ini adalah rumus baku ya, bentuk baku dari integral. Nah, tapi yang ditanya tuh deret pangkat gitu loh. Yang ditanya tuh deret pangkat. Nah, bagaimana pengerjaannya? Pengerjaannya adalah sebagai berikut. Tadi kita sudah ketahui bahwa untuk 1 per 1 plus X kuadrat, ini deretnya itu adalah berbentuk yang tadi ya. Nah, ini dia, sigma negatif X kuadrat pangkat N. Oke, so sigma N sama dengan 0 tak hingga negatif X kuadrat pangkatkan dengan N. Yang kalau dituliskan kembali, deret-deretnya itu adalah 1 min X kuadrat plus X pangkat 4 gitu kan. 1 min X kuadrat plus X pangkat 4 negatif X pangkat 6 ya. Oke. Tandanya berubah-berubah, positif negatif dan seterusnya. Oke. Nah, beranjak dari sini, perhatikan bahwa kalau mau nyari arcus tangen, berarti kamu tinggal mengintegralkan si yang ini tadi, 1 per 1 plus X pangkat 2. Oke, jadi dengan mudah kita bisa langsung tahu bahwa jawaban untuk soal yang berikut ini sama dengan, kan gitu kan ya. Oke, deret pangkat tadi, mana nih saya tulis di sini aja. Oke, so untuk arcus tangen X yang sama dengan integral 0 sampai dengan X 1 per 1 plus T pangkat 2 ya. Oke. dt gitu kan. Nah, ini akan sama dengan kita mengintegralkan yang deret yang tadi diberikan ini. Iya, ini aja kita integralkan sudah. Integral dari 1 terhadap X sama dengan X ya. Integral dari X kuadrat itu adalah X per 3, X pangkat 3 per 3 pakai tanda negatif. Integral dari X pangkat 4 berarti pangkat 5 plus pangkat 5 this one 5. Oke, and then iya minus ya. Tandanya nanti bergantian, positif negatif. Untuk yang pangkatnya nanti kebetulan jadi bilangan-bilangan ganjil semua, 1, 3, 5 ini 7. Oke, dan seterusnya. Boleh saya kasih tanda, oke, plus aja lah ya. Titik. Nah, jadi deret pangkatnya udah ini aja, gitu. Kamu tinggal ngeintegralin deret pangkat yang diberikan oleh 1 per 1 plus X pangkat 2. Logikanya seperti itu ya. Next. Nah, kalau misalnya lagi ada kayak gini. Tentukan jumlah dari deret pangkat berikut.
Ya, ada sx-nya itu sama dengan 1 tambah x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial. Dan deret ini konvergen pada bilangan real. Jadi mau berapapun x-nya, mereka akan tetap konvergen. Nah, gimana cara taunya? Jumlahnya apa nih? Nah, cara mengetahui jumlahnya itu adalah dengan lakukan operasi sedemikian sehingga kita tahu bahwa sx ini adalah satu fungsi. Oke, dari mana kita tahu sx ini adalah satu fungsi? Let's say, ketika kita cari turunan dari si s aksen x, ternyata hasilnya adalah 1 diturunkan jadi 0, x diturunkan jadi 1. X kuadrat per 2 faktorial kalau diturunkan, dia akan menjadi x juga gitu ya. Karena kan ini x kuadrat per 2 gitu. Kamu kalau turunkan kan 2 per 2, x-nya turun 1, pangkatnya jadinya x sendiri. Ini juga sama, x pangkat 3 per 3 faktorial, x pangkat 3 per 6. Kalau misalnya kamu cari turunannya, hasilnya akan menjadi x kuadrat per 2 faktorial. Oke, lihat di sana. Ternyata di s aksen x dan di sx itu ada kesamaan. Kamu ketemu 1, kamu ketemu x kuadrat per 2 faktorial, kamu ketemu ini juga akan menjadi x pangkat 3 per 3 faktorial nih. Dengan kata lain, kita dapat kesimpulan bahwa s aksen x itu sama dengan sx. Oke, fungsi apa di dunia ini yang kalau misalnya kamu cari turunannya akan sama lagi dengan fungsi tersebut? Yap, eksponen ya. Jadi solusinya itu adalah si sx sama dengan ce pangkat x. Nah, sx sama dengan ce pangkat x. Dan kalau misalnya kamu pilih salah satu solusi sebagai nilai awal S0 sama dengan 1, persamaan diferensial kan gitu ya, kita cari satu nilai awal S0 sama dengan 1, didapatlah nilai C-nya sama dengan 1. Maksudnya ini gini, S0-nya sama dengan 1 sama dengan CE pangkat X. Oke. Tentu CE pangkat 0 ya, bukan CE pangkat X, karena X-nya kan sudah disubstitusi dari CE pangkat X lah, kita gunakan X sama dengan 0, CE pangkat 0, sehingga ini kan 1, ini 1, C-nya akan sama dengan 1. Oke, itu caranya ya. Jadi sekarang fungsinya apa? Tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Fungsinya adalah si Sx sama dengan E pangkat X. Oke, sama dengan E pangkat X. Nah, ada beberapa latihan soal yang boleh dikerjain di sini. Nanti silakan dikerjakan masing-masing. Kita akan bahas di forum. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke saya, ya. Bisa di WA group ataupun pribadi, ataupun mungkin di forum yang sudah saya sediakan di e-course. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga pembahasan ini boleh bermanfaat.